Oke, jumpa lagi di B Channel. Kali ini saya akan mengunboxing Galaxy J7 Prime. Ini sebenarnya saya beli di blibli.com pada saat Harbolnas tanggal 11 November 2011 dan baru nyampe Senin kemarin 21 November 2011. Oh ya, karena agak lama unboxingnya, jadi mungkin saya sambil cerita ya. Alasan saya kenapa memilih Galaxy J7 Prime ini. Ya, jadi ini saya beli di Blibli pada saat Harbolnas tanggal 11 November. Waktu itu lagi ada promo diskon. Diskonnya lumayan 11%. Jadi dari harganya yang 3,7, 3,8 itu setelah dipotong diskon 11% saya dapat di harga kurang dari 3,5. Ini pengirimannya termasuk lama ya, karena waktu saya beli di blibli.com itu toko-toko yang saya mau eksekusi untuk pembeli, jadi saya waktu itu tengah malam pada saat dimulainya promo Harbolnas ini tanggal 11 November. Nah, pada saat saya mau eksekusi pembelian ternyata stok habis. Mungkin karena banyak juga yang berebutan promo Harbolnas itu ya. Dan ujung-ujungnya akhirnya setelah saya berhasil mengeksekusi, ternyata tokonya dari Medan. Jadi nggak nyangka, ya wajar sih lama karena dari Medan nih saya kirim ke Manado. Jadi total 10 hari, apalagi kebijakan Blibli kalau jauh di tempatnya jauh dia ngirimnya pakai Pos Indonesia ternyata, bukan pakai JNE, jadi ya tambah lama lagi deh. Nah ini dia. Sebenarnya waktu awal sempet shock karena di Blibli itu labelnya memorinya 16 GB. Tapi setelah saya konfirmasi kesana kemari untuk garansi resmi Sen nggak ada yang 16 GB, adanya yang 32 GB. Saya juga sampai konfirmasi ke tokonya langsung di Medan, dan benar dipastikan kalau yang garansi resmi itu hanya 32 GB. Nah ini 32 GB, dapat nggak nih fokusnya? Nah ini 32 GB. Jadi sebenarnya sih saya ini ngerekamnya pakai J5 2015. Dan karena udah mau setahun, jadi saya ganti lagi karena S-Lime itu promonya cuma setahun. Nah, sebenarnya saya awalnya pengen gantinya ke J5 2016. Apalagi teman saya udah saya komporin juga untuk beli J5 2016 dan memuaskan sih menurut saya J5 2016 dengan improvementnya. Yaitu dibanding J5 2015, RAM-nya dia meningkat 2 kali jadi 2 GB dari 1,5 sebelumnya, dan juga storage-nya 2 kali lipat dari 8 jadi 16. Nah ini udah boxnya Galaxy J7 Prime, dia dibuat di Indonesia. Sebentar, kita tunggu fokusnya. Agak lama ya. Nah ini dibuat di Indonesia, warna hitam. Mungkin banyak yang nanya ya, karena di toko-toko cuma ada warna white gold. Cuma kalau kita cek di online shop banyak kok yang jual warna hitam. Ini ada bonus juga, ini simpati internet 14 GB. Kita lihat yuk speknya. Oke, pertama storage, pastikan kalau garansi resmi itu 32 GB. Kalau nggak 32 GB berarti dia garansi internasional. Full metal unibody, kamera belakang 13 megapiksel dengan flash, kamera depan 8 megapiksel dengan screen flash. Ya, nggak ada LED flash di depan, tapi iklannya menonjolkan screen flash. Jadi layarnya berkedip putih seolah-olah menjadi flash. Fingerprint scanner di home buttonnya. 4G LTE standar ya, semua Galaxy J dari J1 sampai J7 udah LTE. 1,6 GHz octa-core prosesor, yaitu Exynos 7870 setara Snapdragon 617. Layar 5,5 inci Full HD yang disunat karena nggak Super AMOLED seperti J series pada umumnya, TFT di sini. Ngomong-ngomong J2 Prime dan J5 Prime yang ternyata diluncurnya bersamaan juga layarnya Specdom. Yang paling bagus itu di J5 Prime IPS, sisanya TFT. Nah tadi kamera udah, internal storage sudah. Sayangnya di sini kenapa RAM nggak dicantumin ya, padahal RAM ini merupakan salah satu kelebihannya juga. RAM-nya itu 3 GB. Ya ini Samsung termurah dengan RAM 3 GB dan storage 32 GB. Sekarang kita coba buka. Ini biar rapih pakai ini ya.
Oh iya, tadi lanjut lagi, sebenarnya awalnya mau milih J5 2016, teman saya juga udah saya komporin untuk beli dan lumayan. Dan pada saat saya udah hampir pasti milih itu, ternyata keluar J7 Prime ini dengan spek yang lebih mantap lagi. RAM-nya lebih besar 3 GB, storage-nya juga lebih besar 32 GB, layar Full HD 5,5 inci. Dan yang bikin kaget, harganya nggak beda jauh sama J7 2016. Jadinya ya sekalian aja lah saya upgrade ini, apalagi selama saya pakai J5 2015 kendalanya di storage. J5 2015 itu storage-nya cuma 8 GB. Tahu sendiri kan yang real available size yang bisa dipakai itu berapa? Kecil banget. Apalagi slime itu yang majalah saya download itu nggak bisa di save ke memori eksternal. Jadi mau nggak mau majalah yang udah pernah saya download saya mesti hapus-hapusin lagi deh kalau udah penuh. Ya walaupun untungnya tetap bisa di download lagi sih. Oh ya, ini tokonya di Medan, ini Golden Asia Cellular. Saya dapat ini. Saya. Udah. Terus juga sebenarnya oh ya, kenapa unboxingnya videonya belakangan? Karena yang sebelumnya itu yang saya review itu punya teman saya. Dia waktu itu minta saran saya karena HP-nya BlackBerry per 31 Desember itu BlackBerry udah nggak bisa pakai WhatsApp. Jadi dia berencana ganti HP-nya, ganti BlackBerry-nya dengan HP yang tentunya bisa WhatsAppan. Dia minta saran waktu itu yang baterainya besar. Baterainya besar, saya sarankan Redmi Note 3 Prime yang resmi Arafon. Karena baterainya itu 4100 mAh. Itu baterainya besar. Terus tapi dia kayaknya masih ragu dengan merek Xiaomi. Dia minta saran lain. Nah, kebetulan pas J7 Prime ini baru launching, baterainya lumayan 3300. Oh ya, ada juga sih saran saya lainnya selain itu, ada Zenfone Max 3. Tapi sayangnya Zenfone Max 3 itu baterainya malah spek down ya. Zenfone Max 2 itu baterainya 5000 mAh. Zenfone Max 3 malah turun jadi 4100. Ya mirip-mirip sih sama Redmi Note 3, cuma masalah speknya itu masih ketinggalan sih dibanding Redmi Note 3. Tapi entah ujung-ujungnya teman saya ya beli J7 Prime yang saya review di video-video saya sebelumnya itu. Susah ya, nggak biasa unboxing gini nih. Sabar ya. Ini agak susah. Ini sengaja saya biar rapih, biar kalau dijual lagi ya tetap bagus. Karena saya pasti pakai ini cuma setahun. Mesti cari Samsung lainnya lagi untuk slime berikutnya. Oh iya, sebelumnya saya juga kalau pakai handphone selalu warna putih. J5 2015 saya juga warna putih. Ini cuma karena saya sebenarnya tergiur dengan Galaxy A series yang kok keren ya hitamnya ya, hitam elegan. Akhirnya saya lihat J7 2016 ini juga mirip-mirip hitamnya karena dia unibody. Jadi saya pilih hitamnya. Apalagi sebenarnya putihnya aneh, belakangnya gold nggak silver. Kalau silver mungkin agak mendingan. Oke, kita lihat ini dia sudah terbuka. Nah, ini dia Galaxy J7 Prime. Ini sama ya fiturnya dengan yang tadi ada dijabarin di belakang kardus. Coba kita keluarin HP-nya. Nah, ini belakangnya. Ini dia unibody, makanya dia stiker IMEI-nya ditempel di sini. Nah, ini 32 GB dengan IMEI-nya 2 ya, dual SIM karena dual SIM. Di sini juga ada keterangan dibuat di Indonesia. Ini belakangnya sebenarnya nggak black banget ya, warnanya sebenarnya menurut saya lebih ke arah grey, ini bukan black. Terus kita lihat yuk yang di dalam box yuk. Ini ya tadi depannya ya. Ini udah Gorilla Glass 4. Ini di sini ada sensor sidik jari, ini tombolnya belum nyala. Ini juga di sini LED flashnya hilang, digantinya dengan screen flash, yaitu memanfaatkan backlight yang
putih terang untuk jadikan flash. Ini stiker IMEI. Kita lihat di dalamnya. Nah, ini ada panduan singkat. Oh ya, sering ada yang bingung kartu garansinya sebenarnya Samsung di mana sih? Kartu garansinya tuh ada di belakang sini. Nah, ini nih kartu garansinya nih. Nah, ini. Jadi tuh kartu garansinya bukan kartu sendiri tapi jadi satu dengan panduan singkat. Jadi kadang ada yang komplain, "Loh, kok saya beli garansi resmi nggak ada kartu garansinya?" Ya karena kartu garansinya itu jadi satu sama panduan singkat ini. Nah, ini panduan singkat. Oke, ini sama, ini bahasa Inggris tapi terus di dalamnya, nah ini lucunya, handphonenya warna hitam tapi aksesorisnya semua warna putih. Padahal kayak gini-gini gampang kotor banget ini, apalagi charger ini kabelnya. Terus juga oh ya, ada yang nanyain di komen video sebelumnya fast charging nggak? Nah, ini kelemahannya dibanding Galaxy A. Kalau Galaxy A udah fast charging, Galaxy J7 ini belum fast charging. Tapi lumayan sih. Kalau J5 2015 saya charger 1 ampere, dia chargernya 1,55 ampere. Coba ini fokusnya dapatnya ya. Nah, ini 1,55 ampere. Jadi lumayan lah, 1,5 kali lipat lebih dibanding chargernya J5 2015 saya. Terus dia karena unibody dapat SIM ejector dan ini kabel data, standar kabel data. Dia masih pakai micro USB, belum USB Type C yang reversible. Nah, ini masih micro USB. Nah, itu. Oke. Ini earphone-nya standar, belum model in-ear monitor nih, masih yang biasa nih, bukan yang disumpel ke dalam kuping. Saya nggak pernah pakai sih earphone kayak gini, standar suaranya. Kita coba ini yuk. Kita lihat SIM cardnya, tray-nya yuk. Saya cabut dulu ejektornya. Ya, dikit lagi. Oke. Udah ya, kosong ya boxnya, nggak ada apa-apa lagi. Oke, sekarang balik ke handphonenya lagi. Kita lihat SIM tray-nya. Ini ada di dia wrapping plastik sini, rapih. Kita buka dulu. Ini juga biasanya saya nggak pernah ngebuang kayak gini-gini, saya simpan. Jadi kalau saya mau jual lagi masih lengkap sama plastiknya. J5 2015 juga semuanya saya simpan sampai plastik-plastik ini. Jadi kesannya kalau orang yang beli itu kayak handphone baru. Oke, ini plastiknya tadi yang ada cover labelnya. Nah, ini dia Galaxy J7 Prime warna black. Ini oh ya, ini ada stiker lagi ya, Cuma nanti nggak saya lepas dulu stiker ininya, ini ada stiker lagi. Nah, ini saya soalnya belum nemu nih anti gores tempatnya. Saya udah cari-cari ke toko aksesoris di Manado, di Makassar yang terkenal bintang itu belum ready. Begitu juga untuk aksesoris soft case-nya dia belum ada. Jadinya nanti dulu saya lepasnya. Nah, ini dia, ini unibody. Nah, ini desainnya mirip-mirip iPhone ya. Kayaknya rata-rata sekarang handphone itu arah desainnya ke arah iPhone. Ini dia tombol volume. Ini dia. Nah, kalau kita pasti mikir ini slot micro SD, ini slot SIM. Tapi kita cek yuk, bener nggak kayak gitu. Nah, ini, ya ternyata ini adalah slot SIM 1. Ini kelihatan nggak ya? Yo, fokusnya dapat dong. Oh ya, saya ngerekamnya pakai J5 2015 ini. Nah, ini SIM 1. Ya, ternyata bukan slot micro SD, ini SIM 1. Satunya lagi. Sip. Ini dia. Ini adalah tray untuk SIM 2 dan micro SD. Sebentar, kita fokusin dulu. Ya, ini dia SIM 2 dan micro SD. Jadi ini dia dedicated micro SD-nya. Kan kebanyakan handphone hybrid tuh ya, kayak S7 Edge juga hybrid. Dimana bikin galau ini si memory card mau pakai SIM 2 atau mau pakai micro SD. Kalau di sini nggak perlu galau-galau karena di sini dedicated SIM-nya. Ini di bawahnya tadi masih port USB standar, belum yang USB Type C, earphone 3,5 sama mic yang di bawah. Di sisi samping ini ada power button sama
speakernya tuh kalau J series biasa di sini di belakang, jadi biasa simetris sama flash, tapi sekarang untuk tipe prime ini pindah ke sisi samping. Nah ini speakernya tuh, grill speakernya di atas nggak ada apa-apa. Sayangnya sini belum ada infrared ya, lumayan sebenarnya kalau ada infrared kayak G3 style saya dulu, bisa jadi remote TV, remote AC, tapi di sini dia belum ada. Oke, ini karena tadi unibody jadi labelnya tempel di luar. Sebenarnya saya nggak suka sih ini, karena nanti pasti bakalan kotor sama jelek apa ya, jadi warnanya butek. Cuma kalau dilepas jadi kesannya nggak ori lagi. Jadinya mau nggak mau ya udahlah, paling nanti saya pakaiin soft case aja. Kalau yang punya teman saya itu kemarin dia dilepas ininya, makanya jadi sini ada bekas stiker. Oke, sekarang kita masukin lagi SIM-nya, kita coba nyalain karena ini unibody baterainya udah ada di dalam, jadi nggak perlu pasang baterai. Oh ya, ini nano SIM ya, jadi saya nggak bisa masukin SIM card langsung dari J5 2015 saya karena J5 2015 masih pakai micro SIM. Jadi saya perlu potong lagi atau ke galeri operator. Tadi J7 Prime, powered by Android. Ini mantul ya karena masih ada stiker. Nah ini juga, ini pertama kalinya Galaxy J series ada LED notifikasi. Walaupun kompensasinya flashnya disunat ganti LED notifikasi. Nah ini sudah. Selamat datang. Saya biasanya pakai bahasa Inggris soalnya bahasa Indonesia kadang suka aneh, kayak mutakhirkan. Nah ini Inggris saja. Start. Nah ini ketahuan deh kosan saya ya, itulah bisa dicari. Passwordnya gampang passwordnya. Oke. Sip. Tapi kayak bentar lagi saya pindah kosan karena kosan saya ini baru naik sebulan, masa jadi 1,8. Bisa dapat Galaxy J2 Prime. Naiknya nggak tanggung-tanggung, dari 1,5 langsung naik 300.000 jadi 1,8. Oke, next. Sebenarnya saya ini juga sih awal mula channel ini karena saya merasa kosan ini enak sih, ada wifi gratis, jadinya daripada nganggur di kos mending saya bikin channel. Ini end user agreement, next saja. Agree. Oke, waktunya karena Manado tuh GMT plus 8 dan pasti nggak ada kota Manado di sini, jadi bebas pilih, yang penting plus 8. Samain aja sama Kuala Lumpur lah ya. Sekarang tanggal 2, sekarang di sini udah jam 12 lewat ini. Udah 12:30 malah. Udah 12:30. Udah bulan November, berarti udah tanggal 23. Coba fokusnya dapat. Nah ya, sekarang berarti udah masuk hari Rabu 23 November. Oke. Sekarang udah jam 12:30. 12 AM. Ini gimana? Oh ini 12:33 4. Oke. Udah, next. Name. Nama saya, namanya B-Channel ya. Oh, mungkin udahlah sekian aja. Itu setting, mungkin nanti video ini durasinya tambah panjang, makin GJ. Nanti saya akan lebih lanjut lagi review setelah pemakaian kurang lebih seminggu, karena kemarin ada juga yang nanya apakah kalau buka aplikasi yang berat dia suka nge-lag. Nah saya belum bisa jawab karena yang sebelumnya itu handphone teman saya. Ini overall ya, kalau pakai flash gini kesannya bukan grey ya, ini kesannya jadi biru tua warnanya ya, bagus juga sih. Oke, inilah overall dari Galaxy J7 Prime. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa dimasukin di komen, nanti akan saya coba jawab.